Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang membiasakan anak dalam urusan salat, insyaallah. Untuk teman-teman yang ada di grup silahkan dikabari. Semoga Allah memudahkan kita di pagi ini. Kita mulai ya, sekarang jam 5.31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah mudahkan kita kembali hadir di majelis online ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Allah jadikan majelis ini menjadi majelis yang manfaat, barakah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kemarin kita mencoba untuk merenungkan sebagian problem yang kita hadapi saat mendampingi anak-anak dalam urusan salat. Yang di antara problem itu adalah semua bermula kepada diri kita sendiri. Tentang suasana batin orang tua ternyata berpengaruh pada kondisi anak-anak. Rahasia batin orang tua akan berpengaruh dan akan nampak pada sebagian perilaku dan kepribadian anak-anak kita. Nah, mengulang di pertemuan pertama, mendidik dan mengajari anak untuk mandiri dalam salat dibangun di atas 3 pilar pokok. Yang pertama adalah faktor hidayah. Kalau salat ini tidak akan bisa dijalankan dengan istiqomah kecuali orang itu mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya maka peran dari orang tua adalah mengundang sebanyak mungkin atau menghadirkan sebanyak mungkin hidayah pada diri anak-anaknya. Yang ini sangat sulit dilakukan oleh orang lain. Yang paling pas untuk mengundang hidayah itu adalah para orang tuanya. Karena mereka, para orang tua ini punya privilege, punya kekhususan dalam bab doa. Doanya mustajab, doanya tidak tertolak ketika dia mendoakan untuk anaknya. Bahkan dalam poin ini tidak disyaratkan orang tua itu harus soleh. Mustajabnya doa orang tua kepada anak disebabkan karena kasih sayangnya, disebabkan karena pengorbanannya untuk sang anak. Karena hal-hal inilah akhirnya doa orang tua itu menjadi mustajab. Nah, orang tua banyak mendoakan anak dalam urusan rezeki, dalam urusan masa depan. Maka sekarang manfaatkanlah kekhususan dalam doa ini untuk menyempurnakan kesalehan anak kita dengan cara memperbanyak doa untuknya. Nah, kemarin kita sudah membahas salah satu doa yang ada dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Baik, pilar yang kedua adalah pembiasaan. Ini akan kita bahas di hari ini. Nah, bagaimana membiasakan anak-anak dalam salat? Mari kita renungkan terlebih dahulu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat untuk anak-anak. Allah perintahkan kepada orang tua untuk mengajari anak-anak di usia 7 hingga 10 tahun. Berarti kurang lebih minimal 3 tahun lamanya orang tua perlu mengajak anaknya mengulang perintah, mengulang ilmu, mengulang pengajaran kurang lebih 5 kali sehari dikali 3 tahun atau sekitar 5.475 kali. 5.475 kali orang tua mengulang-ulang untuk mengajak anaknya menjalankan salat. Jadi problem terbesar dalam pengulangan atau pembiasaan salat ini sebenarnya bukan terletak pada anak, tetapi pada siapa? Pada orang tua. Bayangkan Anda harus mengulang-ulang perintah sebanyak 5.000 lebih. 5.000 kali lebih mengulang-ulang perintah yang kurang lebih sama. Oleh karena itu, yang perlu punya kekuatan lebih dalam mengajari itu sebenarnya adalah orang tua, bukan anak. Baik, kita rinci dulu apa sih kendala-kendalanya orang tua dalam pembiasaan sholat ini.
Yang pertama, kendalanya adalah seringkali orang tua itu menganggap tugasnya itu hanya mengingatkan. Ya, seringkali orang tua itu menganggap tugasnya dalam mendidik anak dalam urusan sholat ini sebatas mengingatkan. Padahal tugas orang tua dalam mendidik anak dalam masalah ini tidak hanya mengingatkan, tetapi mengajari dari nol. Mengingatkan itu fase setelah mengajari. Ya, setelah mengajari, setelah anak diajari cara sholat, bacaan dan yang lainnya, fase setelahnya itu baru mengingatkan. Nah, sebagian orang tua mengambil peran mendidik anak dalam urusan sholat itu sekedar untuk mengingatkan. Ini yang menyebabkan akhirnya anak tidak mampu menguasai sholat itu dengan baik. Yang kedua, kendalanya itu terletak pada orang tua ini kadang tidak sabar dalam membersamai anak. Tidak sabar. Efeknya orang tua saling melimpahkan peran. Sang suami sibuk bekerja, sang istri sibuk bekerja. Lalu setelah itu anak cukup dititipkan di TPA, TPG, sore hari ngaji. Setelah itu seolah-olah urusan selesai. Coba perhatikan, Bapak Ibu, coba perhatikan sekali-kali waktu ke masjid, perhatikan anak-anak yang dididik ngaji rutin, belajar sholat dengan orang tuanya dengan tertib, dengan anak yang hanya dititipkan di TPG, setelah itu pulang, di rumah tidak diajari sama sekali. Coba lihat perbedaan cara sholatnya, tertibnya, tumakninahnya, bacaannya berbeda sekali. Nah, inilah pentingnya kenapa orang tua harus betul-betul terlibat. Jadi kendalanya ada di sini, kendalanya ada di orang tua. Orang tua tidak sabar dalam membersamai anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman yang berbahagia, bagaimana agar orang tua punya kesabaran lebih? Ini kan yang penting di situ, punya kesabaran lebih untuk membersamai anak-anaknya. Bagaimana orang tua membangun kesabaran lebih? Mari kita lihat dalam surah Ar-Rahman misalnya, dan surah Al-Fat. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di wajah orang-orang yang salat itu ada bekas-bekas sujudnya. Apa maknanya ada bekas-bekas sujudnya? Ini Al-Hasan disebutkan oleh Imam Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa nanti di akhirat orang-orang yang salat itu wajahnya akan nampak bercahaya. Maksudnya apa? Nanti di akhirat nanti Allah akan pisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dengan apa? Dengan bekas-bekas itu akan kelihatan. Mana yang akan menjadi penghuni neraka dan mana yang akan menjadi penghuni surga, semuanya sudah nampak. Semuanya sudah nampak dari bekas-bekas yang kelihatan. Imam Qurtubi kemudian menyebutkan salah satu hadis ketika Allah SWT telah selesai mensidang kita di padang mahsyar, lalu kemudian semua manusia sudah ada di dua kelompok, masuk surga dan masuk neraka. Lalu kemudian Allah bebaskan orang-orang yang ada di neraka. Allah perintahkan para malaikat untuk mencari hamba-hambanya yang dalam batinnya ada iman, meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Mereka dicari yang ada iman dalam dadanya, yang dalam dadanya ada kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Qurtubi ini, ternyata salah satu cara yang dilakukan oleh malaikat untuk mengenali hamba ini ada imannya adalah di wajahnya ada asar atau bekas dari sujudnya. Ini penting sekali. Jadi begitu berharganya salat. Begitu berharganya salat. Nah, maksud saya tadi pembahasan di awal, kenapa kesabaran sebagai orang tua seringkali rapuh dalam membersamai anak? Mungkin poin ini perlu dibangun dalam diri orang tua, yaitu ayah, ibu, kita semua para orang tua, kita mengajari anak salat itu adalah untuk memperbanyak bekas-bekas sujud dalam dirinya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Supaya di wajah-wajah mereka ini nampak bekas-bekas sujud. Yang membedakan antara hamba Allah dan bukan hamba Allah itu terletak pada sujudnya, pada salatnya. Maka kalau orang tua sekarang berjibaku untuk mengajari anak dalam salat, alasannya sangat sederhana, agar nampak di wajahnya itu bekas sujud. Karena kalau di wajahnya, di tangannya, di kakinya ada bekas wudu, bekas sujud, dia punya potensi untuk ditolong oleh Allah SWT.
punya potensi untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Poin terpentingnya ada di sana. Ini hal yang sangat sederhana kalau ini kita ulang-ulang terus dalam pikiran kita sebagai orang tua. Kalau anak salat, maka orang tua bersyukur banget gitu. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah SWT kalau kita ini bisa sujud. Kalau kening anak kita ini bisa sujud. Kalau kita lihat anak kita berwudu, datang ke masjid, lalu dia ikut salat, batin kita bersyukur. Bawalah suasana batin kita ke arah sana. Kenapa? Karena ini cara yang paling ampuh untuk menyelamatkan anak-anak kita dari siksa api neraka. Bawalah batin kita ke arah sana. Mengajak anak, mengajak keluarga supaya ada bekas sujud dalam dirinya. Betapa malunya kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita makan rizki dari Allah. Kita hidup dengan rizki dari Allah. Kita bernafas dengan pertolongan Allah. Lalu sementara kening kita tidak pernah sujud kepadanya. Jadi poin pertama untuk menguatkan kesabaran kita sebagai orang tua adalah bersyukur kalau anak itu bisa sujud pada Allah. Ini adalah karunia. Kalau anak bisa sujud kepada Allah, artinya kita sedang menyelamatkan anak kita dari siksa api neraka. Ingatlah ini baik-baik. Nanti di akhirat itu para malaikat akan menyelamatkan hamba-hamba Allah yang sudah masuk di dalam neraka. Dan salah satu caranya itu adalah melihat dari bekas-bekas sujud yang ada di dalam dirinya. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa saya harus sabar nih dampingi anak-anak dalam pembiasaan sholat sampai 5.000 kali lebih mengulang perintah untuk sholat? Kenapa saya harus berjibaku? Sederhana saja, supaya mereka mendapatkan bekas-bekas sujud di wajahnya. Ya, simahum fi wujuhihim min athari sujud, supaya mereka ini nampak bekas-bekas sujudnya. Dan itu untuk kita pula, selain untuk anak-anak kita. Makanya Nabi Ibrahim kemarin dalam doa yang kita bahas, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Maknanya, ya supaya wajah kita ini ada bekas salatnya. Supaya anak kita ini ada bekas salatnya. Supaya nanti di akhirat malaikat itu memilih kita untuk diselamatkan, memilih anak-anak kita untuk diselamatkan. Yang hari itu kita tidak bisa, mungkin kita tidak bisa menolong anak-anak kita, tapi sekarang kita sudah mempersiapkannya. Jadi persiapkanlah anak-anak kita untuk ketemu dengan jalan keluarnya nanti di akhirat dengan cara perbanyak bekas sujud dalam dirinya. Apa itu salat? Kemudian yang kedua, alasan gimana supaya kita ini sabar mendampingi anak-anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salat itu adalah tempat sedekat-dekatnya hamba dengan Rabb-nya. Ya, masih ingat ya bahasan kita di sebelumnya. Kenapa kita sarankan para orang tua untuk membaca doa di dalam sujudnya untuk anak-anaknya? Salah satu penjelasan dalam hadis adalah itu waktu yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi kenapa kita ajari anak salat? Kenapa saya harus sabar nih dampingi anak supaya dia harus bisa salat? Supaya kita punya momen untuk melihat anak kita di tempat paling dekat dengan Allah. Bukankah itu paling berharga ya? Bukankah itu berharga? Coba kita buat analogi sederhana sekarang. Anak kita sekolah di sekolah yang favorit. Kemudian di situ ada guru yang sangat baik. Kepala sekolah dengan prestasi yang sangat baik. Dia punya link nanti ketika anak ini lulus dia bisa dimasukkan kemana misalnya. Betapa bahagianya kita ketika kita dapati anak kita di antara ratusan anak itu, anak kita bisa dekat banget dengan kepala sekolah. Betul ya? Ini naluri semua orang tua. Bapak ibu punya anak, lalu anak kita bekerja di sebuah perusahaan yang sangat bonafit. Lalu kita dengar dari anak kita bahwa dia menjadi karyawan terbaik yang sangat dekat dengan pemilik perusahaannya. Apa perasaan kita? Tenang, sangat senang sekali. Nah, kita sedang mendekatkan anak kita dengan Rabb semesta alam yang memiliki langit dan bumi. Salat itu tempat terdekat antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi alasan kenapa saya harus berjibaku dampingi anak, supaya kita punya momen melihat anak itu berada di waktu terbaiknya,
Waktu terbaiknya itu bukan ketika dia belajar, bukan ketika dia nonton, bukan dia sedang bermain, bekerja keras, bukan hanya itu. Momen terbaik dalam hidup anak itu kalau dia sedang berada di waktu paling dekat dengan Rabb-nya. Tidakkah batin kita ini ingin sekali waktu melihat, ya Allah, anakku ini sedang berada di waktu terdekat dengan dia. Betapa bahagianya orang tua. Nah, pertanyaan saya kepada antum sekalian, sebahagia apa batin kita ketika kita melihat anak kita sujud pada Allah SWT? Tadi alasan pertama adalah itu cara supaya nanti di akhirat ada bekas-bekas sujud dalam wajahnya, dalam dirinya, sehingga dengan itu dia terselamatkan. Tapi alasan kedua ketika hidup di dunia ini adalah itu waktu yang paling dekat antara dia dengan Rabb-nya. Pertanyaan saya sekali lagi, segembira apa batin kita dengan sholat itu? Segembira apa ketika kita melihat anak kita berada di tempat yang paling dekat dengan Rabb-nya? Ini alasan nanti ada kaitannya dengan kenapa dalam sholat itu perlu tumakninah, perlu tenang, tidak boleh bergerak. Kemudian kenapa perlu berdoa di dalam sholat, kenapa perlu khusyuk, kenapa perlu ikhlas? Karena alasannya sesederhana ini, yaitu ini adalah momentum paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Coba rasakan cara berpikir ini dalam diri kita. Supaya setelah ini kita mau berkorban lebih. Nak, kamu harus sholat. Kenapa kita harus tiap hari mengingatkan anak kita atau kita sendiri untuk sholat? Karena ini momen terdekat. Ini momen terdekat antara hamba dengan Rabb-nya. Prestasi apa yang paling besar bagi seorang hamba, seorang makhluk, kalau bukan sedang berada dekat dengan Rabb-nya? Kalau hamba sudah dekat dengan Rabb-nya, apa yang menghalangi dia? Tidak ada. Doanya diijabah, rahmat turun, pertolongan turun, berkah turun. Kalau dia punya musuh dan dia dekat dengan Rabb-nya, apakah musuhnya bisa mencelakai? Tidak. Kalau dia punya masalah besar, sementara dia selalu dekat dengan Rabb-nya, apakah ada masalah yang menjadi besar bagi si anak ini? Nggak ada. Ini sekali lagi, ini alasan kenapa kita perlu membiasakan. Nah, sekali lagi di awal tadi kita bahas, kendala terbesar dalam membiasakan anak untuk sholat itu bukan di anak, tapi di orang tua. Orang tua tidak punya kurang memahami dua hal ini. Ini alasan terpenting kenapa anak-anak kita perlu kita ajak untuk sholat. Sederhana, supaya di wajahnya ada bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud ini para mufassir menjelaskan ada di dua tempat. Kalau Al-Hasan tadi menyebutkan, sebagai disebutkan oleh Imam Qurtubi, nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya putih, yang dengan itu akan terlihat bahwa ini adalah hamba Allah. Kemudian sebagian mufassir menyebutkan di wajahnya ada bekas keindahan. Ketika malam hari dia sholat, pagi harinya dia akan nampak keindahan di wajahnya, di perilakunya, dalam kesehariannya akan nampak. Bekas-bekas ini pula yang menyebabkan anak ketika sholat atau kita sendiri sholat itu manfaatnya adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu salah satu fadilahnya adalah mencegah seseorang dari keburukan. Kalau sholat itu berhasil, dia mencapai derajat terdekat dengan Rabb-nya, keburukannya luruh, keburukannya hilang. Coba, apakah mungkin orang yang dalam dirinya ada dosa lalu kemudian dia dekat dengan Rabb-nya? Tidak mungkin. Maka pada saat dia dekat dengan Rabb-nya, dengan sedekat-dekatnya, dosanya akan berguguran. Apakah mungkin orang yang penuh dengan keburukan akhlak, sifat, dia bisa dekat dengan Rabb-nya? Enggak mungkin. Maka ketika dia sholat dengan sungguh-sungguh, dia bisa dekat dengan Rabb-nya, sifat buruknya itu akan hilang. Makanya fadilahnya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut adalah sholat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Kronologinya begitu, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu cara untuk mendidik anak supaya dia nanti tumbuh dalam kebaikan. Jadi cara berpikirnya jika dipanjangkan begini, kalau momentum kebersamaan dengan Rabb jadi tidak bisa kita rasakan, tidak tumbuh dalam diri kita, maka besar kemungkinan ketika nanti anak itu dewasa, dia akan mudah jatuh pada keburukan, karena keburukannya tidak terhapuskan dengan salatnya. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau anak itu tidak terbiasa sholat atau kita tidak terbiasa mudah dalam sholat, maka yang tumbuh akhirnya adalah keburukan-keburukan yang banyak. Kenapa? Karena pada waktu kita dekat dengan Rabb, semua keburukan itu akan hilang.
Mestinya begitu. Salat itu penghapus semua keburukan kita. Inilah alasannya. Jadi kenapa nanti ada orang tua, Pak, saya sudah ngajarin anak saya jangan mencuri, jangan berbohong. Problemnya bukan di nasihatnya. Problemnya adalah orang bisa meninggalkan bohong, bisa meninggalkan zina, bisa meninggalkan judi. Itu karena taufik Allah. Sebagaimana orang bisa datang ke Baitullah, itu karena taufik Allah. Orang bisa datang ke masjid, itu karena taufik Allah. Begitu pula orang bisa meninggalkan semua keburukan karena dia mendapatkan taufik dari Allah. Kapan cara terbaik, waktu terbaik untuk mendapatkan taufik Allah itu? Ya, tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW, waktu terbaik, waktu terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah di salatnya. Cara berpikirnya demikian, teman-teman sekalian. Jadi kendala dalam pendidikan salat itu bukan di anak, tapi orang tua. Mari kita fahami poin ini agar muncul kekuatan lebih dalam diri kita untuk mengajak anak-anak kita pada salat. Baik, kemudian pembiasaan ini dimulai dari kapan? Baik, perintah dalam hadis itu adalah di usia 7-10 tahun. 7-10 tahun itu adalah perintah untuk sudah running sholatnya. Berarti masa untuk persiapannya kapan? Sebelum 7 tahun berarti persiapannya. Baik, kita rinci dulu apa sih yang harus dikuasai oleh anak dalam sholat itu. Satu, anak itu perlu menguasai bacaan, karena bacaan itu ada doa di dalamnya. Bacaan itu bukan pelafalan saja, tapi dia perlu mengerti artinya. Dua-duanya. Lalu kemudian dia perlu mengerti sholatnya, gerakannya. Kemudian yang ketiga, dia perlu mengerti tentang syarat dan rukunnya. Yang keempat, dia perlu mampu untuk tumak nina. Tumak nina itu sebuah kondisi di mana dia batinnya kayak tadi, dia berada dalam situasi paling dekat dengan Allah, sehingga dia harus menjaga semua sikap dan perilakunya dalam sholat itu. Tenang, tidak bergerak, dan seterusnya. Keempat hal ini perlu dikuasai oleh anak-anak. Maka cara mendidik dalam urusan sholat, pembiasaannya itu memang betul di usia 7-10 tahun. Tetapi mengajari bacaan sudah harus dimulai sebelumnya. Mulai kapan? Usia 5, 6 itu sudah mulai diajari. Gerakan kapan, Pak, mulai diajari? Anak bisa menoleh kanan dan kiri, itu sudah mulai dikenalkan dengan sholat. Dalam hadis begitu. Jadi kalau ada anak sudah mulai mengenali, nak, mana yang kanan, ini ya, mana yang kiri, ini ya, berarti dia sudah bisa diajari gerakan sholat. Karena gerakan sholat nanti soal instruksi, berdiri, rukuk, menoleh kanan, menoleh kiri. Jadi kalau ada anak sudah mulai mengerti kanan dan kiri, berarti dia sudah mulai diajari gerakan. Kira-kira anak usia berapa bisa mengerti kanan dan kiri? Itu masih sangat belia. Paling usia 2 tahun sudah mengerti. Jadi mengajari anak untuk bisa sholat, untuk gerakannya dimulai dari usia sedini itu. Mulai kenal kanan dan kiri sudah mulai diajari gerakan. Belum tentang tertibnya, ya, sekedar tahu bahwa gerakan sholat nanti itu akan ada yang namanya takbiratul ihram. Tangannya harus begini misalnya. Kemudian ada gerakan rukuk, sujud. Itu semua sudah mulai dikenalkan ketika anak sudah mulai kenal kanan dan kiri. Kemudian mulai menghafal ayat-ayat di usia berapa? Di usia sebelum 6 tahun sudah harus selesai. Sebelum 7 tahun sudah harus selesai menghafal itu. Jadi bacaan sholat diajarkan ketika di playgroup, di TK itu betul. Nah, ketika usia 7 tahun, apa yang harus diajarkan? 7 tahun itu running, sudah jalan. Sholatnya sudah jalan. Fokusnya orang tua di usia 7 tahun itu bukan lagi, nah hafalannya begini, bacaannya begini, bukan itu. Karena menghafal itu tidak perlu waktu lama. Anak-anak di usia playgroup ikut rutin membaca bacaan sholat, nanti dia lulus dari playgroup itu sudah selesai. Tapi yang perlu pengulangan setiap waktunya azan dia datang, waktunya sholat dia harus tertib, waktunya mau ke masjid dia harus pakai baju yang lebih baik. Ini semua tentang adab, tata tertib, kekhusyukan. Itulah yang kita ajarkan di usia 7-10 tahun. Itu yang lebih lama.
Membuat dia tertib, membuat dia dengar azan langsung berangkat, itu yang lebih susah. Karena itu pengulangannya sampai 5.475 kali kurang lebih. Ya 5 kali sehari dikali 3 tahun. Baik, usia 7 sampai usia 10 tahun itu usia pembiasaan. Nah, pembiasaannya itu fokusnya bukan lagi tentang gerakan, fokusnya bukan lagi pada bacaan. Tetapi 7 sampai 10 tahun itu fokusnya adalah dia mampu melaksanakan dengan tertib, dengan tumak nina. Baik, apa yang maaf ada telepon masuk. Baik, apa yang dilakukan ketika anak mulai diajari untuk menghafal bacaan dan mengenali gerakan-gerakan? Goalnya kemana? Endingnya kemana dari bacaan-bacaan itu? Teman-teman sekalian, mengajarkan bacaan itu jangan sampai seperti anak yang menghafal tetapi sama sekali tidak mengerti maksudnya. Oke, tentu kita akan kesulitan mengajarkan makna perkata dari setiap bacaan itu. Oke, tidak apa-apa. Tetapi yang perlu kita ajarkan adalah goalnya, tujuannya. Apa tujuannya dari bacaan itu? Nah, ajarkanlah waktu kamu sedang membaca Al-Fatihah, kamu sedang memuji Allah dengan pujian terbaik. Kalimatnya sesederhana itu saja. Nah, ketika kamu sujud, itu adalah waktu yang terbaik antara kamu dengan Allah. Nah, ketika kamu baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih atau Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, coba perhatikan ketika mengajari kalimat itu, niatkan, ajari dia, nah ini adalah pujianmu kepada Allah. Kenapa engkau perlu memuji Allah, nak? Kenapa engkau perlu mengagungkan Allah, nak? Karena Allah lah yang telah memberikan kamu rezeki. Ajari dengan bahasa sederhana begitu. Lo kan rezekinya dari ayah sama ibu. Enggak, nak. Yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Kamu sujud pada Allah. Nah, kamu ketika sujud, terima kasih sama Allah, nak. Nah, ketika kamu sedang rukuk, terima kasih, nak, sama Allah. Karena kamu diberikan kekuatan untuk bisa rukuk dan sujud. Nah, ketika kamu nanti baca Al-Quran, ketika ketika selesai baca Al-Fatihah, kamu baca surah, niatkan, nak, itu memuji dan mengagungkan Allah. Nah, ketika kamu nanti salat begini, gerakan-gerakan begini, nah, niatkan itu supaya ada bekas-bekas kebaikan di tanganmu. Supaya ketika sujud, nak, ketika sujud betul-betul tempelkan keningmu, supaya ada bekas sujudmu nanti, nak, di akhirat. Nah, ketika kamu nanti rukuk, itu tenang, rukuk, nak, supaya nanti badanmu itu menjadi saksi di hadapan Allah. Buatlah anak itu punya kecintaan terhadap gerakan-gerakan itu, kecintaan terhadap bacaan yang dia baca, walaupun dia tidak mengerti sama sekali tentang bacaan itu, atau bahkan mungkin kita tidak mengerti, tapi maknailah dengan bahasa yang sederhana itu. Maka dia nanti akan mulai mengerti bahwa salat ini sebuah proses sebagaimana sederhananya. Kalau kita ajak anak kita kepada guru, kita silaturahim ke rumahnya misalnya, lalu anak itu kita suruh pakai baju yang baik. Nah, kamu ke rumah guru ya sekarang sama ayah. Kenapa ya? Ayah mau silaturahim. Kamu ganti baju dulu yang sopan. Coba anak mengerti, dia punya kefahaman, saya harus pakai baju yang sopan ketika ketemu dengan guru saya. Nanti orang tua kemudian bilang lagi, nah, nanti kalau ke tempatnya Pak Guru, kamu duduk di sampingnya ayah, kamu jangan banyak ngomong dulu ya, jangan rame, ayah mau ngomong sama Pak Guru. Jadi dia mengerti kenapa dia tidak boleh ngomong ketika dengan gurunya. Persis kayak begitu. Ini yang menyebabkan nanti akhirnya anak itu punya pemahaman dalam salatnya itu. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tahap kedua yang diajari di fase usia 7 sampai 10 tahun, jauh lebih mudah. Ini maknanya mengenalkan tentang Rabb, mengenalkan tentang Allah. Ini dilakukan di sebelum 7 tahun. Bukan di 7 tahun ke atas. Karena di usia sebelum 7 tahun itu, anak belum punya argumentasi lebih dalam pikirannya. Dia bisa didoktrin dengan sangat baik. Waktu paling baik untuk mendoktrin anak dalam masalah tauhid itu di sebelum 7 tahun. Baik, contoh sederhana. Ini biasa yang saya sampaikan kalau kajian-kajian parenting begini. Kenapa doktrin tentang malaikat, tentang surga, neraka, doktrin tentang Allah? Ini saya memilih bahasa doktrin ya, karena ini sesuatu yang susah dimengerti oleh anak, tapi harus kita sampaikan dan harus diyakini.
Kenapa masa untuk mendoktrin pemahaman ini lebih mudah di fase sebelum 7 tahun? Karena anak-anak di usia sebelum 7 tahun itu belum punya kemampuan untuk memfilter apa yang kita berikan kepadanya. Dan memang harus begitu. Dia tidak boleh punya kemampuan memfilter dalam urusan tauhid. Perhatikan poin ini. Anak-anak di usia sebelum 7 tahun itu tidak memiliki kemampuan untuk memfilter dengan baik. Maka itu adalah momentum terbaik untuk mengajarkan tauhid. Karena tauhid itu tidak boleh difilter dalam dirinya. Makanya kalau anak-anak di usia ini kemudian dia sering nonton YouTube, dia diajari ilmu oleh temannya, nonton ilmu dari YouTube. Dia tiba-tiba nanti ketika dewasa, dia pakai ilmunya itu untuk berhadapan dengan orang tuanya. Karena di usia ini dia belum punya filter. Nah, ketika anak belum punya filter, itulah momentum terbaik untuk mengajarkan tauhid. Kita kenalkan Allah, kita kenalkan malaikat ada di kanan kiri mencatat, kita kenalkan surga dan neraka, itu momentum terbaik. Disitulah kita kenalkan Allah ngasih rezeki. Disitulah kita kenalkan berterima kasih kepada Allah dengan cara sujud kepadanya. Caranya begitu. Jadi ini momentum ketika anak belum punya filter. Logika paling sederhana yang sering saya bilang biasanya begini. Kita waktu anak-anak masih usia 1 tahun, 2 tahun, kita ajari anak-anak kita, nah ini ayah, nah ini ibu, nah ini kakek, nah ini nenek. Ketika usia 7 tahun, apakah mereka memprotes? Kenapa kakek saya yang ini? Kenapa ibu saya yang ini? Kenapa ayah saya yang ini? Apakah ada protes? Nggak ada. Kenapa anak-anak tidak pernah memprotes bahwa ini ayahnya, ini ibunya, ini kakeknya? Karena doktrin itu kita sampaikan dari sejak pertama kali dia bisa bicara, kita bilang ayah, ibu, kakek, nenek gitu. Ini masa dimana mereka tidak punya filter sama sekali. Itulah makanya kemudian di fase pembiasaan ini jangan sampai terlewat usia sebelum 7 tahun untuk mendoktrin dalam masalah tauhid. Dan itu bentuk realnya adalah nanti Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ini kamu mengagungkan Allah karena dia yang ngasih rezeki. Karena Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih kamu hidup. Nah, waktu kamu sujud ini mengagungkan Allah. Kamu terima kasih sama Allah, nah, karena kamu sehat sekarang, nak. Waktu dia ruku, nah sekarang ucapkan pujian pada Allah karena Allah yang membuat kamu bisa ruku padanya sekarang. Nah, ini yang membuat dia akhirnya punya kecintaan terhadap sholat itu meskipun dia tidak mengerti. Paham ya? Jadi ini di usia sebelum 7 tahun. Baik, kemudian yang kedua di usia 7 sampai 10 tahun. Ini adalah proses pembiasaan. Pembiasaan dalam hal apa? Bukan lagi bacaan dan gerakannya, tetapi fokusnya pada ketertiban sholatnya, tumakninahnya, kemudian merespon dengan kebaikan ketika di azan berkumandang, dia mulai datang. Ini adalah fase menanamkan satu hal saja sebenarnya. Anak itu punya kecintaan terhadap kebaikan. Ini yang paling penting. Apa wujudnya kecintaan terhadap kebaikan? Azan datang. Begitu ada informasi, nak ini sudah mau sholat. Ibunya bilang, nak 10 menit lagi sholat. Kalau kecintaan terhadap kebaikan itu sudah muncul dalam dirinya, dia segera menyambut itu. Fokusnya di sana. Sehingga nanti efeknya kalau ini sudah terbiasa dalam dirinya, ketika dewasa dia mendengar ada kajian bagus loh di masjid sana, dia akan segera ke sana. Ketika dia waktu sudah dewasa mendengar di YouTube ada kalimat yang baik, dia mulai merespon. Dia mendengar tentang waktu mustajab itu di sepertiga malam, dia langsung senang, langsung bangkit dan nanti bilang ke ibunya, Bu, nanti bangunkan aku sepertiga malam untuk sholat tahajud. Jadi ketika kecintaan kepada kebaikan itu sudah muncul, nanti setelahnya orang tua menyuruh dia sholat itu jauh lebih mudah. Menyuruh dia untuk puasa jauh lebih ringan. Menyuruh dia untuk menggunakan hijab itu jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kecintaan terhadap kebaikan itu sudah tumbuh. Kapan mendidiknya? 7 sampai 10 tahun, 3 tahun. Membuat dia cinta dengan sholat. Jadi fokusnya bukan nak sholat, ayo bangun, nak sholat, ayo cepat, nak sholat. Bukan ke sana arahnya. Tetapi usia 7 sampai 10 tahun itu menumbuhkan kecintaannya kepada kebaikan. Efeknya tadi, dia menyambut kebaikan itu ketika ada seruan. Efeknya pula, dia punya rasa hormat terhadap kebaikan.
Jadi kalau nanti dia tertinggal salatnya, ada perasaan sedih. Waduh, belum salat. Salat itu menjadi kebiasaan dia dalam pembicaraan sehari-harinya. Di fase pembiasaan itu arahnya, goalnya, endingnya yang kita tuju. Baik, bagaimana memulai membiasakan? Jadi goalnya tadi ya. Kemudian bagaimana mulai membiasakan di usia 7 sampai 10 tahun ini? Satu, Bapak Ibu sekalian, jadikanlah ini sebagai tema yang dibicarakan sehari-hari. Sekali lagi, ini tema yang dibicarakan sehari-hari. Kalau dulu yang biasa saya lakukan ke anak-anak begini, misalnya kita mau pulang ke rumahnya mbahnya gitu ya, ke rumah nenek, berangkat misalnya mendekati zuhur, jam 10:30 sudah berangkat. Itu sebelum berangkat kita sudah diskusi dulu. Ini nanti kita akan zuhur di mana? Karena sampai di rumahnya mbah belum sudah terlewat sholat nanti. Kita mau sholat di mana? Nanti pelan-pelan mereka akan bilang, kita sholat di masjid saja. Kita mampir di rest area. Kita mampir di masjid yang itu, yang bagus itu. Itu sederhana, tetapi maksudnya adalah agar mereka punya agenda selain agenda yang tadi sudah direncanakan. Biasakan ini menjadi pembicaraan. Nanti ketika kita sudah mulai datang gitu sampai hampir nyampe ke rumahnya mbahnya gitu misalnya, sampaikan lagi, nak, kita sudah mau sampai rumahnya mbah nih. Ingat ya, kita tadi belum sholat. Kita sampai di rumahnya mbah, nanti kita ngapain dulu? Makan, duduk, nonton, atau sholat? Sholat dulu, baik. Kalau begitu nanti sampai di rumahnya mbah, jangan menyentuh apapun kecuali air wudhu. Ambil air wudhu, ambil sajadah, lalu sholat. Bicarakanlah ini menjadi kebiasaan. Nanti ibu-ibu yang misalnya menjemput anak-anak selesai zuhur, menjemput anak-anak sekolah, selesai ibu naik motor gitu ya, menjemput anak-anak gitu. Apa pembicaraan ibu ketika di motor itu? Tadi di sekolah ada yang nakal atau enggak? Tadi di sekolah ada yang ganggu atau enggak? Tadi pelajarannya susah atau enggak? Tadi PR-nya dapat berapa? Ulangannya dapat berapa? Itu yang kita bicarakan. Mulai sekarang, letakkan pembicaraan sejenis itu di nomor 2. Bicarakan pertama kali sholat. Begitu anak-anak naik di motor, jalan gitu, sampaikan, nak, tadi sudah sholat. Sudah ya? Sholat sama siapa? Sama ustadz, sama pak guru, sholat sama teman-teman. Bicarakan ini. Ini menjadi momentum yang harus diambil oleh orang tua. Bicarakan ini, jadikan ini sebagai hal yang terus-menerus dibicarakan. Kenapa? Karena usia 7 sampai 10 tahun itu realnya adalah kita menyuruh anak kita 5.475 kali. Itu di waktu sholatnya. Tetapi prolognya itu untuk menuju sholat itu harus sering dibicarakan. Nah, kalau anak di usia 7 sampai 10 tahun belum menguasai bacaan dan belum menguasai gerakan, nanti fokus anak itu menjadi terganggu antara belajar menghafal bacaannya dan belajar menjaga dirinya untuk tertib. Gitu ya. Jadikan ini sebagai bahan pembicaraan sehari-hari. Kemudian yang kedua, selain membicarakan sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat itu diawali dengan wudhu. Apa maknanya? Sholat itu ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita mengajarkan membiasakan sholat, yang harus Anda ajarkan, yang harus kita ajarkan adalah perhatikan persis bagaimana cara wudhunya. Cara wudhunya error, sholatnya akan error. Ya, cara wudhu error, sholatnya akan error. Ibrah yang bisa kita ambil dari hal ini adalah pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama dengan para sahabat. Beliau kemudian lupa salah satu bacaan dalam bacaannya, lalu selesai salat beliau menghadap dan wajahnya kepada para sahabat, hendaknya tidak salat bersama kami orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Jadi hikmahnya apa pelajarannya? Oh, berarti kalau orang itu tidak sempurna wudhunya, itu akan membuat problem dalam proses sholatnya. Sholatnya menjadi sulit untuk dikendalikan, sulit fokus, sulit konsentrasi. Itu ada kaitannya dengan wudhunya.
Masya Allah sudah jam 6 lebih 10 menit. Baiklah, mohon maaf. Kita sambung di hari Ahad ya insya Allah. Ini untuk pembiasaan. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Jadikan ini sebagai pembicaraan yang penting dalam keseharian kita. Ambil ini sebagai bahan pembicaraan. Jadikan momentum sepele dalam kehidupan kita itu untuk membicarakan tentang salat. Nanti misalnya ketika anak-anak mau jalan, tanya dulu bajunya sudah dibawa atau belum untuk salat, mukenanya sudah dibawa atau belum. Ini terus-menerus dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Kemudian yang kedua, salah satu kunci pembiasaan di usia 7 sampai 10 tahun itu adalah sempurna dalam wudhu. Cerewetlah dalam melihat sempurna tidaknya dalam wudhu. Antum bisa perhatikan anak-anak yang tidak tertib dalam salatnya, itu wudhunya kadang kalau melipat baju itu tidak seperti zaman kita dulu diajari. Kalau zaman kita dulu waktu masih SD ya, dulu guru-guru kita ngaji di surau itu sampai tertib banget ngajari. Ini dilipat sampai siku dinaikkan ke atas begini. Kemudian kaki celana panjang itu dinaikkan sampai ke lutut, lalu setelah itu baru wudhu. Antum perhatikan anak-anak sekarang ini banyak sekali yang wudhu itu tangannya masih lengannya belum dilipat sempurna. Kemudian ketika wudhu celana panjangnya masih di mata kaki begitu. Nyantai saja, tidak ada tertib sama sekali. Itu nanti panjang lagi caranya membasuh. Itu yang saya temui bahkan di sekolah-sekolah Islam sekalipun. Nah efeknya begitu kita perhatikan, sholatnya gaduh, sholatnya tidak tertib, sholatnya tidak tenang. Ini ada kaitannya dengan penyempurnaan wudhu. Baik, dua ini dulu untuk pembiasaan. Insya Allah nanti hari berikutnya kita lanjutkan untuk melatih membiasakan dalam salat. Silahkan bisa nanya di grup, bisa diskusi di grup. Bagi yang belum ada di grup bisa lihat flyer, nanti minta tolong admin untuk di-invite di grup. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita bertemu kembali hari Ahad insyaallah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.